ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Di stop dan kami pun pulang ke rumah. Lalu datang telepon bahwa mulai hari itu suami saya dinonaktifkan dari Mubalik LDII. Dan perlu juga bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, sebelum suami saya bergabung dengan jamaah LDII, dia beragama Kristen. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana sampai saat hari ini kita diberi kesehatan, diberi umur, dan yang paling pol lagi masih diberi hidayah oleh Allah bisa menetapi Islam, agama yang hak ini, yang berpedoman kepada Quran hadis, dikerjakan secara berjamaah. Di sini saya tampil untuk bisa klarifikasi atau tabayun kepada ketua MUI, ketua LDII, dan kepada imam yang saya beat, Abdul Aziz Sultan Aulia yang ada di Kediri. Saya juga menghimbau kepada ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun mubalik-mubalik yang ada di luar negeri, mubalik dari golongan jamaah LDII, dan seluruh warga Islam yang ada di dunia ini. Saya di sini ingin tabayun mempersaksikan kepada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang beragama Islam. Saya merasa dizolimi oleh keimaman yang ada di dalam organisasi Quran Hadis Jamaah
LDII. Kenalkan, saya ini namanya Hajjah Khairani. Umur saya 67 tahun. Seorang nenek-nenek. Pekerjaan saya pensiunan pegawai negeri sipil Angkatan Darat dan seorang mubalighah di dalam jamaah LDII. Dan saya sekarang tinggal di negara Suriname, mengikuti suami saya yang bernama Vincenzo Miguel Baron, yang pada saat itu 3 tahun yang lalu saya nenek kawin dengan seorang pemuda yang namanya Vincenzo tadi, umur 24 tahun. Perkawinan kami ini tidak direstui oleh keimaman LDII, sehingga kami terus dihukum, dibohongi. Suami saya dipenjarakan. Banyak yang harus saya ceritakan, tapi mungkin tidak di sini. Saya bukan tidak berani menghadap MUI dan mereka-mereka yang berkuasa yang ada di Indonesia. Tapi saya tidak punya ongkos untuk bisa tabayun ke Indonesia, mengatakan jeritan hati saya ini. 30 tahun lebih saya sudah menjadi warga LDII. Dan perkawinan saya selama di LDII sudah 6 kali. Dan suami saya yang termuda ini 24 tahun adalah suami saya yang ke-7. Saya pernah dipenjara atau ditahan oleh Polsek. Suami saya pernah dipenjarakan. Panjang ceritanya. Tapi semua itu saya merasa itu adalah cobaan saya. Saya tidak marah. Saya jalani dengan syarat saya wajib taat kepada imam saya yang saya beat. Perlu diketahui bahwa Imam Aziz Aulia ini adalah imam kami yang ketiga yang masih hidup sampai sekarang, yang kami anggap imam yang harus kami taati. Tapi saya terpaksa mengungkapkan ini. Tidak pernah saya membocorkan rahasia yang ada di dalam jamaah LDII. Yang penting saya kepingin selamat dari siksanya Allah dan kepingin selamat dari nerakanya Allah. Ingin sekali kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sebab itulah saya ingin tabayun ke MUI, ke ulama yang ada di seluruh Indonesia,
agar jelas bahwa status LDII itu sesat atau diakui sebagai jamaah Islam. Kami ingin hal tersebut supaya kami tetap bisa di dalam jamaah LDII dengan aman. Memang kami selama ini dinasehati bahwa sesungguhnya orang-orang jamaah Islam selain dari LDII itu adalah kafir, sesat, halal darahnya, boleh dibunuh kalau diperlukan. Kawin dengan orang luar jamaah LDII itu haram hukumnya, seperti kawin dengan babi. Kemudian kami terus ditekan supaya apa saja ijtihad Bapak Imam yang kami beat supaya dipatuhi, ditaati, karena katanya harta jamaah itu miliknya imam. Kalaupun istri jamaah diminta oleh imam supaya taat, banyak lagi rahasia-rahasia yang ada di dalam jamaah. Kebohongan di dalam jamaah itu nampaknya sudah dihalalkan oleh LDII. Kenapa? Kalau ada orang luar yang ingin tahu tentang keimaman LDII, itu wajib ditutupi. Apa saja rahasia yang ada di dalam LDII itu ditutupi. Dan saya sebagai mubalighah dan mubalik-mubalik yang ditugaskan ke mancanegara, ke seluruh dunia, itu hanya modalnya kitab himpunan yang dicetak oleh LDII yang merujuk kepada Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan seterusnya. Dan kemudian di himpunan tersebut ada hadis yang tidak disampaikan, alias penghapusan dan pengertian hadis disalahgunakan atau disimpangkan, terutama tentang hadis jamaah dan keimaman. Nah, mungkin sedikit perlu kita ketahui bahwa saya masih bisa tetap di dalam jamaah LDII karena mereka masih mengkaji Quran yang benar-benar murni dan hadis yang benar-benar murni hadisnya. Hanya ada subhat-subhat yang tertentu yang harus diketahui oleh jamaah LDII. Saya mungkin tentang ilmu tidak bisa menerangkan di sini, tapi saya ataupun jamaah-jamaah, ulama-ulama yang sudah
dikeluarkan oleh LDII, pasti mereka mengerti apa kesalahannya sehingga mereka dikeluarkan dari Islam Jamaah LDII, dinonaktifkan, tidak boleh mengajar, dibekot, tidak boleh mengimamin sholat, tidak boleh ada orang yang mendekati orang-orang LDII yang sudah dikeluarkan oleh imam, harus dimusuhi dan halal darahnya, dihukumi murtad, dan kalau bisa bunuh agar tidak bocor rahasia di dalam jamaah. Nah, karena ada kezoliman inilah saya berani saksi bisu selama ini orang-orang di dalam jamaah LDII bersaksi bisu, tapi saya berani karena saya takut mati di dalam kesesatan. Saya takut mati di dalam kesesatan karena kata MUI, kata orang luar dari selain LDII itu sesat. Tapi buktinya tidak ada. Kenapa mereka tidak bisa membuktikan? Karena ada suap menyuap di dalam lembaga LDII kepemerintahan. Makanya LDII tetap berkibar, hidup jaya, merasa benar sendiri. Oleh sebab itu, kezoliman ini harus saya ungkap. Setiap orang yang bersalah, menurut imam, mereka bisa dipenjarakan di dalam lembaga LDII itu sendiri, penjara di bawah tanah, ya, di bawah gedung Barokah itu ada penjara penyiksaan kepada orang-orang yang sesat dari ilmu jamaah. Dan suami saya juga sudah ketiga kali ini dinonaktifkan. Ketika kami mau berangkat ke Suriname, uang tiket saya dicekal oleh ketua Mubalik pusat, yaitu namanya Aziz. Padahal mereka sudah menyuruh kami menandatangani surat tugas untuk di negara Suriname. Sampai di bandara, saya dan suami saya Vincenzo dipisahkan oleh seorang polisi bayaran, si Anto, pengurus keimaman yang ada di Pondok Haji Rosidin, Pondok Gede. Saya dipisahkan dengan suami saya. Suami saya sudah dibelikan tiket dan suami saya akan berangkat terbang ke Suriname 1 jam sebelum terbang suami saya. Sebelum masuk pesawat, saya membeli tiket dengan uang saya sendiri di kantong. Kemudian hadis suami saya dirampas oleh polisi bayaran LDII. Akhirnya Allah masih menolong saya bisa terbang
dan bisa saya dibawa oleh suami saya dengan perjuangan yang diridhoi oleh Allah. 3 bulan saya berada di Suriname. Kami dinonaktifkan selama 3 bulan. Kemudian saya SMS wakil imam. Mana janji kalian? Kalian telah membohongi kami. Kami nganggur di sini, tidak mengajar mengaji. Setelah saya suratin wakil imam, yang saya ancam, saya semua janji-janji kalian akan saya tuntut di akhirat. Akhirnya wakil imam Pak Syukur dan keimaman memberi surat tugas kepada suami saya. Dan bertugaslah suami saya mengajar jamaah LDII yang ada di Suriname ini. Pada tanggal 22 bulan 12 2019 yang lalu, baru saja mungkin 20 hari yang lalu, suami saya menyampaikan ilmu dari Kutubus Sittah, Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, Bukhari, dan menerangkan tentang apa itu jamaah, bagaimana tentang keimaman. Kemudian suami saya langsung di stop dan kami pun pulang ke rumah. Lalu datang telepon bahwa mulai hari itu suami saya dinonaktifkan dari Mubalik LDII. Dan perlu juga bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, sebelum suami saya bergabung dengan jamaah LDII, dia beragama Kristen. Setelah kejadian ini, dia tidak berdaya. Dia hanya taat kepada imam. Sudahlah, katanya sama saya. Tapi rasanya ini tidak adil. Tidak adil. Kalau memang kita, kata suami saya, diusir oleh jamaah LDII karena negara saya ini negara kafir, lebih bagus kita masuk Kristen lagi. Masuk Kristen aja maksudnya, karena dia berasal dari Kristen. Karena negara Suriname adalah negara kafir. Jadi dengan inilah saya beranikan diri untuk menghadap MUI, ketua LDII, imam yang saya beat, dan semua akan saya himbau kepada orang-orang yang keluar LDII bahwasanya di dalam jamaah LDII ada kezoliman dan akidah yang sesat. Bukan ajarannya, tapi akidahnya. Kami harus dimantapkan bahwa jamaah Islam yang ada di Indonesia selain dari LDII itu tidak sah, kafir, tempatnya di neraka. Inilah saya bersedia dipanggil, tapi saya tidak punya ongkos.
Saya tidak punya ongkos. Saya mohon kepada Bapak Imam, selama 30 tahun lebih aku di jamaah, saya banyak tertipu oleh bisnis yang pertama marioso, dan segala-galanya nanti akan saya paparkan di pengadilan. Saya mohon pengadilan, mohon diadili. Bapak Imam yang saya beat, yang saya percaya, adili saya sebagai rokyah Bapak. Adili saya, tunjukkan saya jalan yang benar. Jangan hanya copot, pecat, nonaktif. Tidak ada jalan keluar kami, karena kami sudah percaya di dalam Quran hadis jamaah LDI. Wahai ulama-ulama yang mengerti ilmu, mari kita tabayun kepada MUI Indonesia agar perkara kezaliman LDI ini terungkap. Perkara kezaliman LDI ini supaya dihapuskan. Mari kita satukan persatuan Islam, satukan kebersamaan menuju akhirat, bahwa orang Islam itu adalah saudara lahir dan batin. Tolong saya, tolong kami di dalam keraguan menjalankan agama Islam. Tolong kami MUI, tolong kami Bapak Imam, tolong kami organisasi LDI. Panggil saksi-saksi yang ada di dalam jamaah maupun orang yang dinonaktifkan di dalam jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga bapak-bapak bisa menolong kami. Kami yang tersesat, kami yang ingin benar, tolonglah kami agar persoalan jawaban apakah LDI itu sesat atau benar, jawablah MUI, jawablah MUI. Jangan ada dusta karena uang. Uang LDI memang banyak, tidak bisa dikalahkan oleh organisasi yang lain, karena kami punya persenan 10% dari harta kami tiap bulan. Sekedar pemirsa semua mengetahui, saya bertanggung jawab atas kesemua perkataan saya ini. Tolong panggil saya tidak punya ongkos. Tolong adilin saya di pengadilan yang ada di Indonesia. Tolong. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersatu. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما